Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansah Febrianto Sukmana dengan nomor NIM 22338090. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat dengan materi Sistem Tenaga Listrik pada mata kuliah Teknik Tenaga Listrik dengan dosen pengampu Bapak Andre Kurniawan. Baik, di sini langsung saja ke materi pertamanya, yaitu konsep dasar sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik merupakan gabungan dari komponen peralatan listrik seperti generator, transformator, saluran transmisi, saluran distribusi, dan beban yang dihubungkan membentuk suatu sistem. Secara umum, sistem tenaga listrik terdiri atas 3 komponen tenaga listrik, yaitu pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Ketiga bagian ini merupakan bagian utama pada suatu rangkaian sistem tenaga listrik yang bekerja untuk menyalurkan daya listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang saling terhubung satu sama lain, atau biasa disebut dengan sistem interkoneksi. Energi listrik yang dihasilkan di pusat pembangkit listrik akan disalurkan melalui saluran transmisi, kemudian melalui saluran distribusi, dan akan disampaikan ke konsumen. Berikut bagian utama pada sistem tenaga listrik, yaitu yang pertama, pusat pembangkit listrik. Pusat pembangkit listrik merupakan tempat energi listrik pertama kali dibangkitkan, di mana terdapat turbin sebagai penggerak awal dan generator yang membangkitkan listrik dengan mengubah tenaga turbin menjadi energi listrik. Biasanya, di pusat pembangkit listrik juga terdapat gardu induk. Secara umum, jenis pusat pembangkit dibagi ke dalam 2 bagian besar, yaitu pembangkit hidro seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit termal, yaitu seperti PLTU, pusat listrik tenaga uap, PLTG, pusat listrik tenaga gas, PLTN, pusat listrik tenaga nuklir, dan PLTGU, pusat listrik tenaga gas uap. Yang kedua, transmisi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkitan listrik hingga saluran distribusi listrik, sehingga nantinya dapat tersalurkan pada pengguna listrik. Berikut macam-macam saluran transmisi, yang pertama saluran udara, yang kedua saluran bawah tanah, yang ketiga saluran bawah laut. Pada saluran transmisi terdapat level tegangan, yaitu saluran udara tegangan tinggi berkisar antara 7 kV sampai dengan 150 kV. Kemudian saluran udara tegangan ekstra tinggi berkisar antara 150 kV sampai dengan 750 kV. Dan saluran udara tegangan ultra tinggi di atas 750 kV. Pada saluran transmisi, untuk menyalurkan energi dengan daya tertentu, semakin tinggi level tegangan yang digunakan, maka arus yang mengalirkan semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, sistem distribusi. Sistem distribusi ini adalah subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pengguna listrik dan pada umumnya berfungsi dalam hal penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat. Subsistem ini terdiri dari pusat pengatur atau gardu induk, gardu hubung, saluran tegangan menengah atau jaringan primer yang berupa saluran udara atau kabel bawah tanah, saluran tegangan rendah atau jaringan sekunder, gardu distribusi tegangan yang terdiri dari panel-panel pengatur tegangan baik, tegangan menengah ataupun tegangan rendah, dan trafo. Selanjutnya, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya. Satuan pada tegangan listrik ini adalah volt. Tegangan listrik dapat juga dianggap sebagai gaya yang mendorong perpindahan elektron melalui konduktor, dan semakin tinggi tegangannya, semakin besar pula kemampuannya untuk mendorong elektron melalui rangkaian yang diberikan. Sebuah sumber tegangan listrik yang konstan biasanya disebut dengan tegangan DC atau tegangan searah. Sedangkan sumber tegangan listrik yang bervariasi secara berkala dengan waktu disebut dengan tegangan AC atau tegangan bolak-balik. Berikut ada beberapa alat ukur yang digunakan pada tegangan listrik, yaitu yang pertama, voltmeter. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan dan beda potensial antara 2 titik dari suatu rangkaian elektronik atau sirkuit listrik. Biasanya voltmeter diaplikasikan untuk rangkaian arus bolak-balik atau AC atau arus searah DC.
Tegangan yang diukur oleh voltmeter dapat dikalibrasikan dalam satuan volt, milivolt, hingga kilovolt. Yang kedua, ampermeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik, baik itu arus bolak-balik AC maupun arus searah DC. Dalam suatu rangkaian sirkuit, praktik penggunaannya yaitu ampermeter juga sering dipakai untuk mengukur aliran listrik dengan satuan kecil hingga kisaran miliampere dan mikroampere. Yang ketiga, wattmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur daya listrik dari perangkat elektronik bertenaga listrik. Penggunaan alat ini bertujuan untuk memantau seberapa banyak konsumsi daya pada suatu perangkat elektronik. Daya listrik yang diukur oleh wattmeter akan ditampilkan dalam satuan watt, maupun sebagian besar alat ini juga dapat mengukur jenis tegangan lainnya seperti volt, ampere, power factor, dan kWh. Yang keempat, ohmmeter dapat didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang digunakan untuk menghitung hambatan listrik pada suatu sirkuit dalam satuan ohm. Hambatan listrik sendiri dihitung untuk mengetahui ada seberapa besar hambatan pada suatu benda untuk memungkinkan aliran arus listrik melewatinya. Yang kelima, multimeter. Multimeter merupakan alat ukur elektronik yang menggabungkan beberapa fungsi pengukuran dalam satu unit. Multimeter biasanya dapat mencakup beberapa kemampuan untuk mengukur tegangan, arus, dan resistensi listrik. Selanjutnya, elemen-elemen tenaga listrik, yaitu yang pertama, sistem pembangkitan. Sistem pembangkitan berfungsi untuk membangkitkan tenaga listrik dengan cara mengkonversi energi primer seperti batu bara, bahan bakar minyak, panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, dan lain-lain. Dalam sistem tenaga listrik dengan kapasitas yang cukup besar, sistem pembangkitnya merupakan sistem pembangkit dengan penggunaan generator sinkron. Sistem pembangkit ditinjau dari jenis energi primernya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pembagian dengan energi primer tak terbarukan. Energi primer tak terbarukan merupakan bahan bakar fosil atau renewable seperti pembangkit listrik tenaga uap PLTU, pembangkit listrik tenaga gas PLTG, pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU, pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN, dan lain-lain. Yang kedua, pembangkit dengan energi primer terbarukan renewable seperti pembangkit listrik tenaga air PLTA, pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, pembangkit listrik tenaga batu PLTB, dan lain-lain. Sehubungan dengan bahan bakar fosil di Indonesia semakin menipis. Untuk itu, pemerintah Indonesia merencanakan penggunaan energi primer terbarukan untuk meningkatkan penggunaan energi primer yang terbarukan yang masih berpotensi untuk dikembangkan seperti pembangkit listrik tenaga termal dengan menggunakan biofuel, PLTP, PLTS, PLTP, dan lain-lain. Selanjutnya, gardu induk. Gardu induk merupakan subsistem dari sistem penyaluran atau transmisi tenaga listrik, atau merupakan suatu kesatuan dari sistem penyaluran atau transmisi. Penyaluran transmisi merupakan subsistem dari sistem tenaga listrik. Sebagai subsistem dari sistem penyaluran, gardu induk mempunyai peranan penting dalam pengoperasiannya, tidak dapat dipisahkan dari sistem penyaluran secara keseluruhan. Fungsi gardu induk yaitu yang pertama untuk mentransformasikan daya listrik, yang kedua untuk pengukuran, pengawasan operasi, serta pengamanan dari sistem tenaga listrik, yang ketiga sebagai tempat untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi, dan lain-lain. Berikut jenis-jenis gardu induk berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, gardu induk penaik tegangan. Jenis gardu induk ini berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit pada rating tegangan tertentu. Gardu induk ini berada di dekat di lokasi pembangkit. Perlu diketahui bahwa tegangan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tidak begitu besar, dan apabila langsung ditransmisikan tanpa dinaikkan tegangannya terlebih dahulu, maka akan terjadi rugi daya saat proses transmisi. Oleh karena itu, gardu ini berguna untuk menaikkan tegangan listrik sebelum ditransmisikan. Yang kedua, gardu induk penurun tegangan. Jenis gardu induk ini berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik yang telah ditransmisikan ke nilai tegangan tertentu. Lokasi gardu induk ini biasanya jauh dari pusat pembangkit dan hanya digunakan untuk menurunkan tegangan ke nilai tegangan menengah untuk keperluan distribusi listrik. Yang ketiga, gardu induk pengatur
pengatur tegangan. Jenis gardu induk ini biasanya berada jauh dari pusat pembangkit tenaga listrik dan berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik yang mengalami atau jatuh tegangan. Di dalam sistem gardu induk ini terdapat kapasitor bank yang berguna untuk mengatur faktor daya dan memperbaiki tegangan. Yang keempat, gardu induk pengatur beban. Gardu jenis ini berfungsi untuk pengatur beban. Sebuah perangkat motor terpasang pada gardu induk ini. Pada sistem tertentu, motor tersebut berfungsi sebagai pembangkit listrik atau generator dan pada saat itu berfungsi sebagai beban atau sebagai motor. Selanjutnya, sistem penyaluran. Sistem penyaluran dalam konteks teknik tenaga listrik merujuk pada infrastruktur yang digunakan untuk mentransmisikan listrik dari sumber energi, seperti pembangkit listrik, ke pengguna akhir, seperti rumah tangga dan industri. Ini melibatkan serangkaian perangkat kabel atau peralatan yang bekerja sama untuk mengirimkan daya listrik dari titik awal ke titik akhir tanpa gangguan yang signifikan. Jenis-jenis sistem penyaluran tenaga listrik yaitu yang pertama, sistem penyaluran tegangan tinggi. Ini adalah sistem yang digunakan untuk mentransmisikan daya listrik dari pembangkit listrik ke area distribusi yang lebih luas. Tegangan tinggi digunakan dalam sistem ini untuk mengurangi kerugian energi dalam perjalanan jarak yang jauh. Biasanya terdiri dari jaringan transmisi yang besar dan menggunakan tegangan dalam kisaran 110 kV hingga 800 kV atau bahkan lebih tinggi. Yang kedua, sistem penyaluran tegangan menengah. Sistem ini berfungsi untuk mentransformasikan tegangan tinggi dari jaringan transmisi menjadi tegangan yang lebih rendah, yang sesuai untuk digunakan oleh industri, komersial, dan beberapa area perkotaan. Tegangan dalam kisaran 1 kV hingga 3 kV biasanya digunakan dalam sistem penyaluran tegangan menengah. Sistem ini juga dapat mencakup jaringan distribusi daerah pedesaan. Yang ketiga, sistem penyaluran tegangan rendah. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransformasikan tegangan menengah menjadi tegangan rendah yang aman untuk digunakan oleh rumah tangga dan fasilitas komersial kecil. Tegangan dalam kisaran 110 volt hingga 240 volt. Umumnya digunakan dalam sistem penyaluran tegangan rendah. Ini adalah sistem yang paling dekat dengan pengguna akhir. Yang keempat, sistem penyaluran hibrida. Sistem ini merupakan kombinasi dari sistem penyaluran tradisional dan komponen-komponen yang lebih modern seperti energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan penyaluran. Yang kelima, sistem penyaluran terpusat. Dalam sistem ini, pembangkitan dan distribusi dilakukan secara terpusat dari satu lokasi besar, seperti pembangkit listrik tenaga termal. Daya listrik disalurkan melalui jaringan transmisi dan disertai ke berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik. Yang keenam, sistem penyaluran terdistribusi. Dalam sistem ini ada lebih banyak penekanan pada distribusi yang tersentralisasi dan mungkin melibatkan sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh jaringan. Selanjutnya, sistem beban. Beban listrik adalah suatu alat atau benda yang dapat bekerja atau berfungsi apabila dialiri arus listrik yang berpotensial atau dapat bekerja dengan memanfaatkan energi listrik. Contohnya lampu, alat-alat rumah tangga, dan alat elektronik. Selain itu, alat-alat yang digunakan untuk merubah energi listrik menjadi energi lain, misal energi gerak dan panas, dan lain sebagainya. Jenis-jenis beban listrik yaitu yang pertama, beban resistif. Beban resistif adalah sebuah peralatan listrik yang di dalamnya terdapat komponen yang bekerja dengan sistem resistasi. Jadi, jenis beban ini hanya mengonsumsi daya aktif. Beban resistif tidak akan mengakibatkan penambahan pada faktor daya, sehingga memiliki nilai Kospi yang tetap. Yang kedua, beban induktif. Beban induktif adalah alat listrik yang menggunakan beban induktif biasanya beroperasi dengan prinsip kerja induksi. Alat listrik yang menggunakan beban induktif juga memakai kawat pengantar. Umumnya kawat ini dililitkan pada bagian inti kumparan untuk menghambat laju arus pada rangkaian instalasi listrik. Karakteristik lain dari alat yang menggunakan bahan induktif yaitu adanya daya harmonik yang dihasilkan. Daya ini nantinya akan menyerap daya aktif sekaligus daya reaktif dan dalam rangkaian. Akhirnya, daya Kospi pada rangkaian listrik tersebut juga akan mengalami penurunan. Yang ketiga, beban kapasitif. Beban kapasitif adalah alat-alat listrik yang bekerja dengan beban kapasitif, biasanya memiliki kemampuan kapasitansi. Dikatakan
kapasitansi, yaitu tingkat kemampuan penyerapan energi listrik sementara. Jadi nantinya daya aktif akan diserap dan sebaliknya daya reaktif ini akan dihilangkan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.